Yuk, mulai. Oke. Start. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan Abner Uki Octavian, pria 22 tahun, saat membonceng seorang pria berinisial S, ayah kandungnya sendiri, di kawasan Jalan Patimura, Sukomanunggal, Surabaya, Sabtu dini hari 5 April 2025. Dalam rekaman lainnya, tak lama setelah kejadian, tersangka tampak kembali melintasi jalan yang sama, kali ini seorang diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan korban S tergeletak tak bernyawa sekitar pukul 5 pagi. Korban mengalami luka serius di kepala dan tubuh. Penyelidikan polisi mengarah pada dugaan kuat bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Tim kepolisian yang bergerak cepat akhirnya mengamankan tersangka yang merupakan warga Pabean Cantikan dan tak lain adalah anak kandung korban sendiri. Ini bisa di FR iki, Mas? Iya, udah jelas sih. Di FR iki. Oke ya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku membonceng korban menggunakan sepeda motor. Setibanya di lokasi kejadian, ia menyikut korban dari belakang menggunakan tangan kanannya hingga korban terjatuh dan tergeletak di jalan. Alih-alih memberikan pertolongan, tersangka justru melarikan diri, meninggalkan sang ayah beserta motor dan tas milik korban. Pada sekitar jam 5 pagi, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan itu ditemukan ada beberapa luka di bagian kepala, kemudian visum termasuk visum luar dan visum dalam. Nanti untuk hasil visum akan disampaikan oleh ibu dokter, karena dari hasil itu kita menduga ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan adanya korban di situ dengan kondisi mati yang tidak wajar, sehingga kami bersama dengan di sini unit Jatarbras melakukan penyelidikan, sehingga akhirnya kita berhasil mengamankan seseorang dengan inisial AU, umur 22 tahun, alamat Pabean Cantikan. Dari pengamanan yang bersangkutan, kita memperoleh bahwa yang bersangkutan memang yang melakukan perbuatan tersebut, dengan cerita bahwa yang bersangkutan sudah memetakan lokasinya, kemudian yang bersangkutan berdiri dengan posisi yang bersangkutan ini, pelaku ini, Aruko ini membonceng korban. Pada saat di lokasi di TKP, motor berhenti, kemudian pelaku ini menggunakan tangan kanannya, kemudian melalui siku ke belakang, akhirnya korban kena bagian dahi sini dengan siku yang keras, akhirnya korban jatuh ke belakang di pinggir aspal. Pada saat itu pelaku sempat melihat kondisi korban yang masih bernafas, kemudian ditinggalkan oleh pelaku beserta motornya dibawa, termasuk tas yang ada di dalam tas yang ada di motor tersebut. Dari hasil penyelidikan, setelah berhasil kita amankan, motor tersebut dibawa ke wilayah Karambilang di salah satu pertokohan modern. Sudah berhasil kita amankan kendaraan tersebut, sehingga yang bersangkutan kita jerat dengan pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Terkait dengan pasal 338, yaitu dugaan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makan mati dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 351 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman penjara selama-lamanya 7 tahun. Motif yang bersangkutan yaitu karena kesal, sakit hati, karena sepanjang perjalanan yang bersangkutan disalahkan, termasuk juga yang disebut istrinya juga disalahkan, termasuk
mertuanya, sehingga dia hilaf sakit hati langsung melakukan tindakan tersebut. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Setelah ini nanti akan disampaikan oleh dokter terkait dengan hasil yang bersangkutan menghentikan kendaraan, langsung menggunakan siku kanannya keras ke belakang, ya, dengan sengaja memang untuk melukai yang bersangkutan. Akhirnya korban ini terjengkang ke belakang, jatuh, yang tadi disampaikan dokter tadi, kakinya sebelah kiri tadi luka karena kena kendaraan, termasuk jatuh dari kendaraan bermotor tadi, jatuh kepalanya membentur ke pinggiran aspal tadi. Itu jadi motifnya itu kan hanya rute, ya, rute lokasi tadi direncanakan, dia sudah memetakan nanti lewat jalur ini. Jadi yang direncanakan hanya memang punya keinginan untuk, ya, mukul korban ini, marah karena marah tadi. Puncaknya ya pada saat di lokasi tadi. Berdasarkan hasil autopsi tim medis, korban mengalami luka parah di bagian kanan dan kiri kepala serta patah tulang pada tengkorak bagian belakang. Motif pembunuhan diduga terkait masalah pribadi dan konflik keluarga, termasuk pertikaian tersangka dengan istri dan mertuanya. Dari pemeriksaan dalam atas jenazah laki-laki usia 60 sampai 70 tahun dengan panjang badan 147 cm, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan kami temukan adanya luka-luka yang ada di kepala, kemudian juga ada luka di bagian bahu dan luka pada bagian tungkai kaki kiri. Luka-luka tersebut kami telusur sampai ke pemeriksaan dalam. Pada bagian kepala yang paling banyak kami temukan adanya luka, baik itu pada bagian sisi depan, pada dahi, kemudian pada bagian kepala bagian samping kanan dan juga bagian belakang kiri. Kemudian sampai ke bagian tulang kepala, kami temukan adanya patah tulang di bagian tulang kepala belakang dan juga di bagian kepala depan. Kemudian untuk luka-luka yang lain, bagian bahu sampai di bagian tungkai kaki kiri berupa luka lecet dan luka memar yang sifatnya kerusakannya dalam batas lapisan kulit saja dan sampai ke bagian organ dalam. Saat ini tersangka telah diamankan dan dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 tentang tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi masih terus melakukan fakta-fakta lainnya dalam kasus ini.